Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahimi wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih, salat isya, salat tarawih, jamaah Masjid Khairul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada Ramadan tahun ini kita diberikan umur, dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang mulia ini. Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Berapa banyak di luar sana sebagian orang yang sudah meninggal dunia senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan pada Ramadan akan datang. Tapi karena Allah menentukan umurnya sebelum Ramadan, maka tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan momentum yang baik ini pada bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan amal soleh ibadah kita, amal-amal kebaikan kita, memperbaiki akhlak yang mulia agar kita mendapatkan ridho dan bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan terutama pada tahun ini. Dan mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kita masih dipertemukan oleh Allah pada bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menjadi orang yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Oleh karena itu, momentum yang baik ini jangan sekali-kali kita sia-siakan. Tingkatkan terus, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam, terutama para ulama-ulama, para solihin. Bahkan saking cintanya mereka dengan bulan suci Ramadan, 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka berturut-turut selalu selama 6 bulan memohon kepada Allah agar senantiasa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Setelah berakhir bulan suci Ramadan hingga 6 bulan berikutnya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar semua amal-amal soleh, semua kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan supaya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang
istimewa, bulan yang paling mulia, tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan juga ikut menjadi istimewa. Oleh karena itu, momentum bulan suci Ramadan, baik di siang hari dengan kita berpuasa, beribadah, melakukan sholat, memanfaatkannya dengan baik dan benar. Begitu juga di malam hari, walaupun sedikit tidur, namun tetap ya kita bisa semangat, ya bisa melakukan ibadah dengan berkualitas di malam bulan suci Ramadan dengan semangat, karena sulit sekali kita menemukan bulan seperti bulan suci Ramadan ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini alhamdulillah kita masih diteguhkan pendirian kita dalam iman dan Islam, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan ibadah. Beriman kepada Allah, Dialah pencipta seluruh makhluk. Dialah yang menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan sebelum Dia menciptakan seluruh makhluknya. Allah Ta'ala tidak berubah. Allah Ta'ala ada dan tidak sama dengan makhluknya, dan tidak pernah berubah dan tidak butuh kepada makhluknya setelah menciptakan seluruh makhluknya. Setelah menciptakan langit, menciptakan arasy, menciptakan bumi, menciptakan tempat dan arah dan seluruh makhluk yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, tetap tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arasy, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada makhluknya. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk dan tidak butuh kepada makhluk sebelum menciptakan makhluk, dan tidak berubah, tetap tidak butuh kepada makhluknya setelah menciptakan makhluk. Tidak butuh kepada langit setelah menciptakan langit, tidak butuh kepada tempat dan arah setelah menciptakan tempat dan arah. Dialah yang menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada pencipta selain Dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan juga yang menentukan kita bertemu pada malam ini, pada malam ke-10 Ramadan. Kita tidak terasa sudah berlalu 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Besok, malam ini, besok 10 Ramadan, insya Allah akan masuk 10 yang kedua. Maka jangan pernah menyia-nyiakan momentum ini. Terus tingkatkan kualitas semangat kita, kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas ilmu kita, kualitas amal ibadah dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang membuat bulan suci Ramadan menjadi istimewa? Memang di dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya penuh dengan hikmah-hikmah yang luar biasa yang tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan dan hikmah-hikmah bulan suci Ramadan, di antara penyebabnya satu, karena di bulan suci Ramadan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menerima mukjizat tersebut adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia,
manusia yang paling bertakwa, yang paling soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mulia dari seluruh para nabi-nabi yang lainnya, dan yang paling tinggi mukjizatnya dari nabi-nabi sebelumnya. Kepada beliaulah diturunkannya mukjizat yang terbesar ini, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim pertama sekali diturunkan dan sekaligus 30 juz. Ya, 30 juz sekaligus diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allahul Mahfuz yang letaknya di atas langit ketujuh, diturunkan ke langit pertama di sebuah tempat yang mulia yang bernama Baitul Izzah. Oleh malaikat Jibril malam itu diturunkan 30 juz sekaligus. Setelah ditulis lengkap 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Allahul Mahfuz diturunkan ke bawah sampai ke langit pertama, di sebuah tempat seperti Ka'bah di bumi. Tapi ini tempatnya, rumah tersebut di langit pertama, namanya Baitul Izzah. Di sanalah diletakkan Al-Quranul Karim 30 juz ini oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan pada malam itu adalah malam bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Dan mulai dari Baitul Izzah baru diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril ke bumi secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Kemuliaan Al-Quran ini tidak diragukan lagi, bahkan tidak hanya oleh umat Islam, oleh umat-umat atau agama selain Islam, bahkan di zaman Nabi, orang-orang kafir Quraisy pun banyak yang mengagumi Al-Quran, walaupun mereka pada awalnya ingin menentang Al-Quran, tapi mentok tidak bisa mereka menentang, dan pada akhirnya mereka kagum terhadap susunan balaghah, mantik, bahasa Arab yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan dan hikmah bulan suci Ramadan, ketika masuk malam bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga seluruhnya dibuka, diperintahkan oleh Allah untuk dibuka semuanya. Dan pintu-pintu neraka diperintahkan untuk ditutup seluruhnya. Dan semua para syayatin, pimpinan pemukanya, iblis, antek-anteknya, ya, pembantu-pembantu iblis, pimpinan-pimpinan para syayatin, syaitan, pembesar-pembesar syaitan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak seluruh syaitan itu dibelenggu, tapi yang tidak dibelenggu itu hanyalah mereka yang kecil-kecil, yang rakyat biasa, bukan kelas pimpinan. Karena semua kelas pimpinannya dibelenggu, baik pimpinan pusat maupun pimpinan daerah. Kita berbicara tentang syaitan, ya, bukan berbicara tentang manusia atau seluruh para jin. Karena jin itu ada jin yang muslim. Kalau jin muslim itu tidak dibelenggu. Baik jin muslim yang bertakwa maupun jin muslim yang fasik tapi dia muslim, itu tidak dibelenggu. Yang dibelenggu adalah para syayatin atau jin kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Sudah jelas dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya para syayatin. Ini menunjukkan Allah membuka kebaikan di bulan suci Ramadan untuk memudahkan dan lebih memudahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Biasanya ya, kita di luar bulan suci Ramadan tantangannya luar biasa. Walaupun tidak hilang sama sekali tantangannya di bulan suci Ramadan, tapi lebih ringan dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Tetap ada godaan, karena musuh kita itu ada musuh zohir, ada musuh batin. Kalau musuh batin itu yang paling besar itu ada dua. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua godaan syaitan. Karena pimpinan dan pembesar syaitan ini dibelenggu, maka yang menggoda itu hanya yang kecil-kecil. Tidak bisa menggoda orang beriman kecuali orang beriman tersebut memang lemah imannya. Orang yang kuat imannya insya Allah nggak bisa. Tapi orang yang lemah imannya akan mudah bisa digoda, apalagi disambut ya oleh hawa nafsu untuk membantu godaan syaitan-syaitan tersebut. Maka kita jangan mau kalah, tingkatkan iman dan takwaan kita, semangat kita untuk terus senantiasa melaksanakan ibadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, momen-momen yang baik ini. Kemudian keistimewaan dan hikmah bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang istimewa, pahala yang sangat besar. Saking besarnya tidak ditentukan seberapa kali lipat pahala orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tergantung tingkat kualitas ibadah puasa orang tersebut. Karena biasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu sudah ditentukan berapa kali lipat pahalanya kalau dilakukan dengan baik dan benar. Mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya, yang paling sedikitnya 10 kali lipat. Ada yang 27 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, hingga 700 kali lipat pahala yang diberikan amal-amal ibadah tertentu. Tapi untuk amal ibadah puasa tidak ditentukan berapa kali lipat, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat, tergantung kualitas ibadah puasa seseorang tersebut. Ya, contoh, kita sholat di Masjidil Haram. Kalau sholat kita diterima oleh Allah, besar nggak pahalanya? Besar. Kurang dari 700 atau lebih dari 700 pahala di Al-Masjidil Haram, sholat di Masjid Al-Haram, Mekah. Berapa kali lipat pahalanya? 100.000 kali lipat. Jadi yang 700 itu dari 10 sampai 700 yang mana? Kebanyakan kebaikan. Sudah ditetapkan dari 10 kali lipat hingga 700. Tapi ada sebagian kecil atau sebagian amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala bisa mencapai ribuan kali lipat. Termasuk melakukan sholat di Masjid Al-Haram. Begitu juga dengan puasa. Semakin baik, semakin bagus puasa seseorang, semakin meningkat kualitas puasa seseorang, maka semakin besar pula lah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat harus dengan niat yang baik. Karena puasa itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena supaya dipuji oleh orang lain.
Itu di antara keistimewaannya. Tidak ada keistimewaan ini di luar bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan kemenangan, bulan kebaikan. Kenapa? Karena dengan bangkitnya kembali jiwa dari kelalaian yang selama ini di luar Ramadan lalai, banyak godaan, tapi di bulan suci Ramadan itu bisa lebih semangat, lebih meningkat, dan menyadarkan kita yang selama ini jiwa kita telah lalai untuk melakukan ibadah dan kembali disadarkan di bulan suci Ramadan. Kemudian keistimewaan dan hikmah di bulan suci Ramadan menguatkan semangat dan membiasakan diri untuk bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan suci Ramadan, kalau kita tidak sedang berpuasa, kalau kita makan nasi, boleh nggak? Boleh. Makan daging yang disembelih, boleh. Semua makanan yang halal, boleh untuk dimakan. Tapi di siang bulan suci Ramadan, tidak hanya perkara yang diharamkan, perkara yang dihalalkan pun dilarang oleh Allah untuk kita makan. Bagi mereka yang berpuasa, yang sudah baligh dan mampu berpuasa dan tidak punya uzur. Ini untuk apa? Untuk senantiasa melatih jiwa dan diri kita untuk senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang berserba berkekurangan. Kemudian puasa juga bisa mengarahkan seorang hamba untuk berpikir tentang akhirat. Apalagi suasana di bulan suci Ramadan ya dipenuhi dengan suasana, dikelilingi oleh suasana ibadah, bacaan Al-Quran, zikir-zikir kepada Allah, solat-solat wajib, solat sunnah, solat tarawih, solat qiyam Ramadan, dan lain aktivitas yang lainnya, sehingga mengingatkan kita akan akhirat dan merenungkan kehidupan akhirat. Karena ketika berpuasa, seseorang dilatih untuk meninggalkan nafsu-nafsu duniawi, untuk mengharapkan pahala dan ganjaran yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa setiap hari kita harus membangkitkan semangat kita, ingat akan akhirat. Karena dunia hanya sementara dan dunia akan berakhir. Dunia akan terus kita tinggalkan dan kita berada di belakang kita, sedangkan akhirat berada di hadapan kita, yang nantinya kita semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki pernah melakukan kesalahan, mari kita sama bertaubat kepada Allah, karena bulan puasa dikenal dengan bulan taubah, bulan maghfirah, ya, dipenuhi dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, benar puasanya, baik puasanya, diterima oleh Allah puasanya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang melakukan ibadah di malam hari, bangun di malam hari, melakukan sholat, zikir, baca Quran, niatnya mengharapkan ridho dari Allah, diterima oleh Allah amal ibadahnya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian terakhir, catatan penting, renungan untuk kita semua. Hari-hari di kehidupan ini bagaikan gudang bagi manusia. Saya ulangi, hari-hari di kehidupan ini bagaikan gudang bagi manusia.
terserah oleh pemiliknya untuk diisi suatu yang baik atau yang buruk. Tapi yang pasti kelak pada hari kiamat, gudang itu akan dibuka dan diperlihatkan isinya kepada pemiliknya. Orang-orang yang telah mengisinya dengan kebaikan akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengisinya dengan kejelekan, ia akan menemukan kerugian dan penyesalan di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bulan Ramadan ini kita semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita, dan dipertemukan oleh Allah kembali, dipanjangkan umur kita oleh Allah, disehatkan badan kita oleh Allah, nanti bisa bertemu kembali di Ramadan berikutnya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.